Uang ringgit, uang khas dari negara Malaysia. Selain mencetak rupiah, Peruri juga menjadi satu-satunya negara yang diberi kepercayaan menjalin kerjasama dengan negara Malaysia untuk mencetak uang mereka loh. Lebih tepatnya di tahun 2010, Peruri mulai mencetak uang ringgit Malaysia. Sebenarnya tidak ada info lengkap tentang jumlah Indonesia darurat uang palsu. BI harus bertanggung jawab. Kenapa uang kita bisa dipalsukan dengan sangat mudah tanpa bisa terdeteksi oleh alat? Kata-kata dulu kan dah. Parah. Semua itu. Berikut cara membedakan uang asli dan uang palsu. Merobek atau membelah dua bagian tepi pada uang kertas merupakan cara yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di tag di TikTok Mas Farhan. Suruh ngebahas tentang video yang sudah beredar, yang sudah banyak di kalangan masyarakat beredarnya uang palsu di Indonesia, yang terdapat uang palsu itu berasal dari Makassar dan juga mesin cetaknya dikirim dari Cina dan didapatkan di Surabaya katanya para sahabat dan teman-teman. Usut demi usut, dan polisi ini akan mengurus kasus ini sampai ke akar-akarnya para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga bikin pelik ya para sahabat dan teman-teman. Mungkin yang dulu Mas Farhan ada tengok sebuah video tentang penagihan utang negara Indonesia kepada Malaysia, yang bercakap dalam videonya itu bahwa Pak Jokowi telah mengirim surat macam itu. Itu Mas Farhan tidak percaya. Itu betul-betul tidak percaya lah. Mana mungkin kan negara maju seperti Malaysia yang punya hutang kepada negara Indonesia macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah video juga yang katanya uang ringgit di Malaysia itu dicetak di Peruri di Indonesia. Masa iya ya para sahabat dan teman-teman? Kalau memang seperti negara-negara yang disebutkan di Nepal, macam itu di Bangla, mungkin boleh jadilah, boleh dicetak di Indonesia. Tapi kalau semisal iya, Mas Farhan tidak percaya sampai saat ini. Statement dari mana gitu ya para sahabat dan teman-teman. Dan sekarang lagi marak, bahkan masyarakat juga resah dengan adanya duit palsu yang yang dicetak, yang dikelola di dalam kampus perpustakaan, bukannya malah menjadi untuk menimba ilmu, malah menjadi komplotan uang-uang palsu sekarang ini para sahabat. Dan marak sekali di Indonesia itu banyak orang yang kupas-kupas duit demi membedakan uang palsu dan uang yang asli macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran mana statement yang mengatakan uang Malaysia itu dicetak di Indonesia? Kalau Mas Farhan sendiri tak percaya ya, Mas Farhan angkat tangan. Jadi disuruh ngebahas kepada sahabat-sahabat sekalian dan ngeteng di TikTok Mas Farhan, disuruh ngebahas Mas Farhan. Kalau Mas Farhan sendiri tak percaya kalau memang dicetak di Indonesia. Ini dia videonya para sahabat dan teman-teman. Berikutnya adalah pencetakan uang ringgit, uang khas dari negara Malaysia. Selain mencetak rupiah, Peruri juga menjadi satu-satunya negara yang diberi kepercayaan menjalin kerjasama dengan negara Malaysia untuk mencetak uang mereka loh. Lebih tepatnya di tahun 2010, Peruri mulai mencetak uang ringgit Malaysia. Sebenarnya tidak ada info lengkap tentang jumlah ringgit yang bisa dilakukan oleh Peruri. Namun proses pembuatannya sama kok dengan proses pembuatan rupiah, mulai dari engraving, offset printing, intaglio printing, numbering, hingga proses packing. Cuman bedanya di bagian engraving, tentunya pihak Peruri mendapatkannya langsung dari pemerintah resmi Malaysia ya. Selain dipercaya mencetak uang ringgit Malaysia, Peruri juga dipercaya mencetak paspor Malaysia dan juga beberapa dokumen penting lainnya. Kata-kata dulu kan dah.
Parah. Semua itu. Ini ibu 5 juta penarikan ya. Ini ibu. Coba Ki. Abe, admin. Lokasi sekarang di BRI cabang Palangga, samping Polsek. Baru-baru tadi menarik hasil uangnya seperti ini. Ada belahan di uangnya. Mohon jalan keluarnya. Dan juga tidak sekian terlalu mengerikan sekali sampai masyarakat. Iya tahu. Assalamualaikum, salam orang Bunian dari Aceh. Indonesia darurat uang palsu. BI harus bertanggung jawab. Kenapa uang kita bisa dipalsukan dengan sangat mudah tanpa bisa terdeteksi oleh alat peninjau uang palsu? Ini satu kelemahan, ini satu kebobrokan dari Bank Indonesia. Komisi 3 DPR RI harus segera memanggil Direktur BI segera mungkin. Kalau tidak mau, negara kita hancur oleh uang palsu yang alatnya diambil dari Cina. Tidak menutup kemungkinan orang-orang dari Tiongkok dengan mudah memalsukan uang kita, datang ke Indonesia, belanja sepuas-puas mereka dengan uang palsu tersebut. Segera Komisi 3 DPR RI periksa Dirut Bank Indonesia. Harus segera diganti sistem keamanan uang negara kita. Salam orang Bunian dari Aceh. Berikut cara membedakan uang asli dan uang palsu. Merobek atau membelah dua bagian tepi pada uang kertas merupakan cara yang salah. Yang pertama, melihat warna rupiah, warna uang rupiah yang terlihat terang dan jelas. Yang kedua, terdapat color shifting, terlihat dinamis dan dapat berubah warna. Kemudian yang ketiga, terdapat benang pengaman, benang yang tertanam pada uang rupiah. Yang keempat, terdapat latent image, yaitu gambar yang tersembunyi berupa tulisan BI yang dapat dilihat ketika uang rupiah dimiringkan. Yang kelima, intaglio, yaitu di mana hasil cetakan uang terasa kasar ketika diraba. Yang keenam, blind code. Blind code yaitu berupa garis dari sisi kanan dan kiri uang akan terasa kasar bila diraba. Yang ketujuh, terdapat watermark atau gambar pahlawan di setiap pecahan uang rupiah. Dan terakhir, terdapat recto verso, yaitu logo BI yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke arah cahaya. Semoga tidak ada lagi yang salah dalam membedakan uang asli. Tolonglah, kalau buat konten itu janganlah tentang uang palsu. Tolonglah, tolong kali. Soalnya kami ini driver Gojek jadi korban jadinya. Jadi pembayaran uang-uang kami yang kami terima itu uangnya dibelah semua. Orang jadi bahan uji coba uang-uang itu dibelah. Kasihanlah sama kami dibelah. Nah, itu kami belanjakan uangnya. Dibilang warung, ini uangnya uang palsu karena udah dibelah. Lah tolonglah, jangan dibikin stigma uang dibelah itu uang palsu. Jadi tolonglah, jangan diviralkan konten-konten seperti itu. Yang menentukan uang itu palsu atau asli itu cuma Bank Indonesia. Jangan kita sebagai masyarakat udah memvonis kalau kita uang yang kita terima itu uang palsu. Sikit-sikit uang palsu. Tolonglah, kita tahunya di UN Makassar itu lagi hebohnya memproduksi uang palsu. Tapi bukan berarti semua uang itu dicobain, dibelah semua. Kalau dibelah semua, ya gimana? Jadi publik pun kurang percaya sama uang tunai. Tolong ya, tolong. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya. Bahkan tukang ojol atau dekat Malaysia itu tukang Grab macam itu ya. Kalau dekat Indonesia kan itu ojol itu boleh menghantar penumpang seperti Grab yang ada di Malaysia. Kalau dekat Malaysia kan Grab para sahabat dan teman-teman itu untuk menghantar penumpang seperti taksi. Kalau di Indonesia itu ojol, sebuah moto yang boleh mengantarkan penumpang. Dan katanya dalam duit-duitnya yang mereka dapat, orang karena takut kan, karena sudah beredarnya maraknya uang palsu di Indonesia, itu sampai dikupas katanya untuk membedakan. Makanya jangan dikupas, boleh pakai mesin. Ada sebuah mesin yang canggih itu nanti akan
terdeteksi macam itu para sahabat. Dan apabila uang palsu dia akan berbunyi tit 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 tit. Dan di sini juga bikin marak juga, kok bisa orang tarik tunai di ATM ya? Kan di situ sudah melakukan pengecekan uang ketika mau transfer untuk mengisi ulang di ATM itu ya, di bank-bank itu. Kok bisa ada duit juga palsu di sana ketika warga nasabah, juga nasabah bank sendiri, Bank BRI, Bank Mandiri, itu terdapat uang palsu ketika tarik tunai para sahabat dan teman-teman. Dan malangnya juga di sini kan di mana letak apa ya keamanannya di Bank Indonesia kok sampai masuk ke bank-bank Indonesia di ATM macam itu, orang nak tarik tunai sampai kok bisa dapat uang palsu. Kan di situ para sahabat, kan timbul pertanyaan di situ para sahabat dan teman-teman. Kalau memang dijual belikan atau membeli di warung-warung kios biasa lah, mungkin kan sudah tersebar di masyarakat, itu kan hal yang layak lah kalau memang sudah tersebar di golongan masyarakat. Tapi kalau masuk di ATM itu gimana cara masukannya? Kan ada lewat mesin juga para sahabat dan teman-teman. Itu kan jadi timbul tanda tanya di sini. Aduh, Mas Farhan itu tak habis kira lah para sahabat dan teman-teman. Aku kira dulu memang tem budak-budak dulu Mas Farhan itu ada lah duit palsu. Dengar daripada jiran-jiran kita nak belanja dan katanya dalam dapat kadang-kadang ada dapat apa ya, jual panen kita lah. Kalau dekat kampung Mas Farhan itu kan kopi gitu. Mas Farhan itu dulu dengar-dengar lah ada jual panen kopi, dan apabila dapat 10 juta, 15 juta, dan di situ kadang-kadang ada terselip sampai 800.000 rupiah, katanya duit palsu, tak boleh dibelanjakan. Itu Mas Farhan itu dulu lah yang Mas Farhan dengar. Tapi yang sekarang ini sampai triliunan duit yang kayak duit asli ya para sahabat dan teman-teman. Dan bikin pelik sekali, itu barangnya diimpor daripada Cina para sahabat dan teman, sampai tintanya, mesinnya itu di Cina. Kok bisa ya? Cina ini merusak Indonesia sebenarnya. Kok bisa kayak gini ya para sahabat dan teman-teman? Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.